Hey, saya Hakimer. Hari ini, saya bicara kepada satu jenis orang. Kepada kamu yang selalu jadi tempat orang lain mengeluarkan kemarahan mereka, yang selalu menerima lampiasan emosi dari orang yang sebenarnya marah kepada hal lain, bukan kepada kamu, yang sudah lelah menjadi tong sampah untuk semua kekecewaan orang, tapi tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Video ini untuk kamu. Fenomena displaced anger. Ada sebuah fenomena psikologi yang disebut displaced anger, kemarahan yang dipindahkan. Cara kerjanya, seseorang marah kepada bosnya, tidak berani melampiaskan, pulang ke rumah, melampiaskan kepada pasangan atau anak yang tidak bersalah apapun, atau seseorang stres karena masalah keuangan, melampiaskan kepada teman yang hanya bertanya, "Apa kabar?" Dan kalau kamu adalah orang yang terus-menerus jadi sasaran pelampiasan, ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Mengapa kamu yang dipilih? Alasan satu, kamu terlalu aman. Ironisnya, orang sering melampiaskan kepada yang mereka anggap paling aman, paling tidak akan pergiling, sabar. Artinya, kebaikan dan kesabaranmu secara tidak sengaja membuat kamu jadi target yang mudah. Alasan dua, kamu tidak pernah menetapkan batas. Setiap kali kamu diam menerima tanpa berkata apapun, otak orang lain secara tidak sadar mencatat, ini boleh dilakukan kepadanya. Dan pola itu terus berulang sampai kamu menetapkan batas. Alasan tiga, kamu dianggap pendengar profesional. Mungkin kamu pernah membantu seseorang dengan sangat baik, dan sejak itu, kamu dilabeli sebagai tempat untuk mencurahkan semua emosi tanpa orang lain sadar bahwa kamu juga punya batas kapasitas emosional. Kata para filsuf Epictetus bilang, kamu tidak bertanggung jawab atas penilaian orang lain, tapi kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Menetapkan batas bukan keegoisan, itu kebijaksanaan. Marcus Aurelius bilang, jangan biarkan kemarahan orang lain menjadi kemarahanmu. Kamu bisa berempati dengan penderitaan mereka, tanpa harus menanggung racunnya. Brené Brown bilang, batas yang sehat bukan tembok yang memisahkan kita dari orang lain, tapi pintu yang memungkinkan kita memilih dengan siapa dan bagaimana kita terhubung. Pengalaman saya sendiri, saya mau cerita sesuatu. Setelah stroke saya, banyak yang mendengar cerita saya dan sebaliknya banyak juga yang mencurahkan kesedihan mereka kepada saya. Awalnya, saya senang merasa berguna. Tapi lama-lama saya kelelahan secara emosional, menampung kesedihan orang lain, sementara saya sendiri masih berjuang dengan kesedihan saya. Saya belajar bahwa membantu orang lain tidak berarti saya harus menjadi pembatas untuk semua emosi mereka. Dan belajar mengatakan dengan lembut tapi tegas, saya peduli dengan perasaanmu, tapi saya juga perlu menjaga energi saya hari ini. Itu bukan tindakan egois, itu adalah tindakan sehat. Cara menetapkan batas dengan bijak. Sadari kapan kamu jadi sasaran. Tanya dirimu, apakah kemarahan ini benar-benar tentang saya atau tentang hal lain dalam hidup mereka? Kedua, berkata dengan tenang. Saya mengerti kamu sedang sulit, tapi nada bicaramu membuat saya tidak nyaman. Bisa kita bicara dengan lebih tenang? Ketiga, beri waktu, tapi jangan tanpa batas. Saya bisa dengar cerita ini selama beberapa menit, tapi setelah itu saya perlu fokus pada hal lain. Keempat, jangan merasa bersalah. Menetapkan batas bukan berarti kamu tidak peduli, itu berarti kamu peduli pada dirimu juga. Bukan hanya orang lain. Kelima, cari tempat sampah untukmu sendiri. Siapa yang bisa jadi pendengarmu saat kamu juga butuh melepaskan emosi? Pastikan kamu punya keseimbangan ini. Kebaikanmu, kesabaranmu, kemampuanmu mendengarkan adalah hadiah yang sangat berharga. Tapi hadiah itu tidak boleh menghancurkan dirimu sendiri. Kamu berhak untuk menjaga energimu, untuk menetapkan batas untuk berkata tidak sekarang, tanpa merasa bersalah. Satu pertanyaan sebelum selesai. Satu hubungan dalam hidupmu, di mana kamu sering jadi tempat sampah emosi yang mungkin perlu sedikit batas. Tidak perlu tulis di komentar. Tapi mungkin, hari ini adalah waktu untuk mulai menetapkan batas itu, dengan lembut tapi tegas. Share video ini ke orang yang kamu rasa selalu menjadi penampung emosi orang lain, tanpa pernah diberi izin untuk menjaga dirinya sendiri. Jangan lupa like dan subscribe. This is Spreaking Down. Yeah, this is Erminta Mods.